Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas terkait dengan kabar terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai jumlah honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi rekan-rekan, opsi pengangkatan menjadi P3K paruh waktu ini mulai mencuat setelah terbit keputusan Permen Pan RB terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K untuk jabatan teknis, guru, dan kesehatan. Opsi pengangkatan menjadi P3K paruh waktu juga itu sudah masuk ke dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Lalu seperti apa sebenarnya mekanisme pengangkatan? Termasuk juga siapa saja honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu pada tahun ini. Silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mempersiapkan diri dari sekarang untuk bisa ikut seleksi pengangkatan honorer menjadi P3K agar bisa mendapatkan nilai yang baik, rekan-rekan bisa mendapatkan bank soal yang insya Allah akan kami siapkan bagi rekan-rekan untuk jabatan honorer teknis, guru, kesehatan maupun jabatan lainnya. Nantinya akan disesuaikan dengan jabatan honorer masing-masing. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal tersebut, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Nah, rekan-rekan sekalian, jumlah honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu pada tahun 2024 ini itu sudah bisa diperkirakan. Pelaksana tugas Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Abbas Subagja saat raker dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu pernah menyebutkan bahwa semula jumlah honorer atau non-ASN di database BKN sebanyak 2,3 juta orang. Nah, dari jumlah tersebut telah berkurang sebanyak 571.000 diantaranya oleh karena sudah diangkat menjadi ASN PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dengan demikian Abbas Subagja saat ini masih tersisa sekitar 1,7 juta honorer. Terbaru Abah pun mengungkapkan bahwa formasi P3K 2024 itu menyediakan 1,2 juta kursi. Dari jumlah tersebut sebanyak 800.000 untuk pemerintah daerah. Nah, yang diusulkan Pemda hanya 800.000 karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Jadi sebenarnya target awal untuk usulan pemerintah daerah itu sebanyak 1,2 juta, namun setelah melalui tahapan usulan dan penetapan SK formasi, ternyata hanya sekitar 800.000 saja usulan honorer yang akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Sedikitnya usulan itu tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang memang mempengaruhi atau berpengaruh pada pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, jika 1,2 juta formasi terisi seluruhnya, maka honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu itu sebanyak 1,2 juta saja ya. 1,2 juta honorer yang akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berarti masih ada tersisa 500.000 honorer ya dari jumlah honorer yang tersisa di database BKN. Itu dengan demikian maka perkiraan kasar jumlah P3K paruh waktu maksimal itu sebanyak 500.000 untuk tahun ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya analisa dari Deputi SDM ini tidak juga bisa ditetapkan hanya sekitar 500.000 honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi bisa lebih dari itu oleh karena memang pada saat ini berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan tentang pengangkatan honorer menjadi P3K, ternyata formasi
itu tidak sepenuhnya dikhususkan bagi honorer yang telah terdata di database BKN. Akan tetapi bisa juga dilamar oleh para tenaga honorer meskipun tidak terdata di database BKN, akan tetapi memiliki masa kerja di atas 2 tahun, bisa juga melamar pada formasi P3K pada tahun 2024 ini. Sehingga dengan demikian 500.000 ini ya, atau 1.200.000 itu tidak sepenuhnya diisi oleh honorer yang telah terdata di database BKN, namun bisa juga diisi oleh honorer yang tidak terdata namun memiliki masa kerja. Demikian. Nah, jumlah tersebut hanya yang berdasar pada database BKN. Pasalnya honorer tercecer atau non-database BKN juga dihimbau untuk ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Bagi yang tidak mendapatkan informasi, maka dapat diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa jumlah itu tidak hanya diisi oleh honorer yang telah terdata di database, namun juga bisa diisi oleh honorer yang tercecer atau tidak terdata atau memiliki masa kerja di atas dari 2 tahun. Nah, rekan-rekan sekalian, ini juga yang perlu rekan-rekan ketahui dan pahami, bahwa di kalimat ini, dan ini sesuai dengan Permen Pan RB ya, Permen Pan RB tentang pedoman pengangkatan atau juknis pengangkatan honorer menjadi P3K, memang tidak otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi honorer yang tidak mendapatkan formasi itu tidak otomatis diangkat, ya, tidak otomatis diangkat, akan tetapi sepenuhnya tergantung dari kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah atau instansi. Di sini disebutkan bahwa ada tanda petik kalimat dapat, artinya dapat diusulkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi tergantung dari pemerintah daerah apakah honorer yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi pada tahun ini itu diangkat menjadi P3K paruh waktu ataukah tetap dijadikan sebagai honorer. Nah, kita tidak tahu ke depan apakah memang pada tahun 2025 itu betul-betul honorer ini tidak boleh ada lagi ataukah dihapus ataukah seperti apa. Pengalaman dari sebelum-sebelumnya pemerintah pusat kadang tidak konsisten dan tidak komitmen dengan apa yang telah ditetapkan. Ya, termasuk juga dalam pengangkatan honorer sejak awal memang pemerintah pusat telah menegaskan dilarang untuk mengangkat tenaga honorer, namun sampai dengan tahun 2024 pemerintah daerah juga masih tetap mengangkat, bahkan pemerintah pusat sendiri juga mengangkat tenaga honorer oleh karena memang disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Nah, rekan-rekan, kita berharap mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil kebijakan yang betul-betul memihak bagi para tenaga honorer. Namun yang pastinya bagi rekan-rekan yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu, ayo persiapkan diri dari sekarang, ayo belajar ya, ayo belajar oleh karena memang jalur itu yang bisa kita tempuh ya, kita realistis saja, jalur itu yang bisa kita tempuh, belajar dengan maksimal agar bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa masuk ke dalam perankingan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin belajar bersama ya, ayo dihubungi admin kami, silakan, nanti akan diberikan bank soal honorer teknis, guru kesehatan, dan apapun jabatannya nanti akan diberikan terkait dengan bank soal itu. Demikian rekan-rekan video kali ini, terima kasih. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.